Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia, ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin, tentunya dalam acara Perspektif Ujang Komarudin. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian penembakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian, yaitu Bribka CS yang menembak satu anggota TNI dan dua karyawan kafe di Jakarta Barat. Nah, tentu ini menjadi kejadian yang bukan biasa, tetapi luar biasa, ya, di mana ada oknum anggota polisi, ya kan, yang mabuk, ya kan, masuk ke kafe, lalu karena mabuknya itu maka menembak orang lain. Ini menjadi sebuah persoalan dalam konteks disiplin bagi para anggota kepolisian. Nah, kita tahu bahwa miras, ya, minuman-minuman keras itu adalah sumber kejahatan. Jadi kalau orang melakukan atau minum minuman keras itu akan bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang lain. Oleh karena itu, minuman keras itu dalam Islam dan agama lain juga dilarang. Tidak ada yang membenarkan atau membolehkan minuman keras. Nah, ketika minuman keras itu minum hingga mabuk, lalu maka terjadilah penembakan itu. Bahkan mohon maaf, dalam kejadian-kejadian tertentu bisa jadi melakukan tindak-tindak pidana yang lain. Misalkan narkoba, lalu misalkan mohon maaf ya, memperkosa orang lain, ya kan? Misalkan selain menembak, tentu melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain karena dia tidak sadar. Orang yang meminum minuman keras itu otaknya juga tidak sadar. Nah, yang menjadi persoalan adalah kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini katakanlah luput ya, dari persoalan disiplin di institusi kepolisian? Kita tahu ini tidak main-main, korbannya salah satunya adalah anggota TNI. Dan dalam hubungan TNI Polri, walaupun hari ini kita menyaksikan hubungan itu sangat erat, sangat sinergis, ya, sangat saling membantu satu sama lain. Tetapi bagaimanapun mohon maaf ya, TNI itu merasa dipinggirkan. Karena hari ini jujur saja yang menikmati dalam konteks reformasi adalah pihak kepolisian. Jadi sudah tepat apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri, ya, membuat surat telegram, ya kan, yang memerintahkan untuk memecat secara tidak hormat dan mempidanakan pelaku, ya, Bribka CS tersebut untuk mempertanggungjawabkan. Ini tentu untuk menetralitas dan menjaga soliditas di antara hubungan kedua institusi tersebut. Karena kita sebagai dalam hidup bernegara, kita butuh institusi kepolisian, kita butuh juga institusi TNI. Oleh karena itu, ketika misalkan mereka ribut, tidak diantisipasi, ini berbahaya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Kapolri, ya, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam surat telegram itu sudah tepat. Jadi mempidanakan, ya kan, pelaku, lalu memproses juga secara etik, lalu memecat dengan secara tidak hormat. Itu harus dilakukan. Kalau tidak, maka akan berekses kepada hubungan yang tidak baik antara Tentara Nasional Indonesia dengan kepolisian. Ini kita tentu tidak ingin. Kita ingin bangsa ini aman, damai, dan terjaga. Kita ingin tentara kita, gitu ya, polisi kita juga hidup berdampingan, damai. Nah, tapi tadi jangan dipancing-pancing oleh kejadian-kejadian yang merugikan pihak TNI maupun pihak yang lain. Nah, dalam kasus ini saya menilai apa yang dilakukan Bribka CS itu
merupakan sebuah tindakan yang tentu mohon maaf mencoreng nama baik kepolisian, mencoreng nama baik atasannya. Ya kan, masuk ke kafe jam 2 malam, minum minuman keras, lalu tanda petik ya ditagih, marah-marah, bahkan menembak, menjadi persoalan. Oleh karena itu mohon maaf kepada teman-teman jajaran kepolisian di seluruh Indonesia gitu ya, jangan sampai gitu baju kehormatan kepolisian itu digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu. Tentu ya jabatan gitu ya, profesi kepolisian adalah profesi mulia. Oleh itu gunakan untuk tindakan-tindakan yang mulia. Nah, apa yang dilakukan oleh pimpinan di kepolisian juga melakukan tindakan penting, misalkan tadi mengurangi atau mendisiplinkan terkait dengan penerapan penggunaan senjata api gitu. Ini menjadi penting. Kalau mereka tidak dibatasi penggunaannya, tidak diatur secara rinci, maka setiap anggota itu bisa seenaknya menggunakan senjata api itu tadi, yang ujung-ujungnya merugikan orang lain, bahkan bisa membunuh orang lain, artinya membunuh sesama anak bangsa ini. Janganlah seperti itu. Yang kedua, tentu kejadian ini menjadi pelajaran penting dalam konteks bernegara. Jadi kalau kita itu adalah memiliki profesi yang bagus, yang mulia gitu ya, seperti institusi kepolisian, lalu menjadi anggota TNI, itu ya digunakan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara dan kepada masyarakat, bukan tanda petik ya untuk tadi melukai atau bahkan membunuh sesama anak bangsa sendiri. Nah, ini tentu pengalaman yang berharga dan kita tidak ingin terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh pimpinan kepolisian, meminta maaf gitu ya, Pak Kapolda juga sudah meminta maaf gitu kan. Nah, ini apa? Untuk menjaga solidaritas, untuk menjaga soliditas di antara kedua lembaga yang penting bagi negara, yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Kita butuh TNI yang kuat, yang hebat, yang mantap. Kita juga butuh kepolisian yang kuat juga untuk mengamankan bangsa ini. Nah, kalau kejadian ini tidak disikapi dengan serius, ya kan, tidak ditindak dengan tegas, maka tentu akan ada kejadian-kejadian selanjutnya, dan itu tentu kita tidak ingin. Kita ingin bangsa ini aman, damai. Oleh karena itu polisinya juga harus tertib, polisinya juga harus disiplin, polisinya juga harus taat aturan, polisinya juga tidak mohon maaf berbuat seenaknya tadi, menembak dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya ketika misalkan mereka memegang senjata, sadar tidak sadar, biasanya ada kesombongan itu muncul dalam diri. Nah, ke depan agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi gitu, agar TNI Polri juga tidak terjadi permusuhan antara kedua lembaga penting bagi bangsa ini, maka pihak kepolisian tadi sudah melakukan tindakan tepat ya, memecat dengan tidak hormat, lalu memidanakan sesuai dengan aturan, lalu juga dihukum secara etik juga, dan pihak tentara juga tentu harus memaafkan tindakan tersebut, karena kalau itu tidak dimaafkan maka akan menjadi persoalan. Mari kita bersama-sama jaga bangsa ini, jaga polisi kita, jaga tentara kita. Tapi tadi jangan sampai kita punya jabatan, punya kekuasaan, punya seragam, itu digunakan untuk melukai orang lain, apalagi untuk membunuh orang lain, baik sengaja maupun tidak disengaja. Nah, tadi minuman keras adalah akar atau sumber kejahatan. Ketika ada orang sudah minum, maka bawaannya tadi kesombongan itu muncul, keteledoran itu akan dilakukan, ketidaksengajaan itu akan dibenarkan. Makanya kejadiannya, mohon maaf tadi, bisa membunuh, bisa memperkosa orang lain, atau bisa melakukan tindakan-tindakan yang itu merupakan tindakan pidana. Nah, tentu kita seluruh rakyat Indonesia menunggu gitu kan, bahwa kasus ini dilanjutkan ke proses hukum, agar apa? Agar ditindak dengan seadil-adilnya. Dan agar apa? Agar tidak terjadi kejadian serupa
di kemudian hari. Nah, kita ingin bangsa ini aman, damai, dan sejahtera. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga institusi kepolisian dan institusi tentara itu saling bersinergi satu sama lain agar bangsa ini tetap kuat, agar bangsa ini tetap aman, dan agar bangsa ini tetap terjaga. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.